pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 10. Hari ini kita masih mempelajari tentang struktur teks eksposisi, tetapi menurut Aristoteles. Kali ini yang akan dijelaskan oleh Bapak Haji Hamazah. Kepada beliau disilakan. Oke, terima kasih Bu Ipa yang telah membuka pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, jika kemarin anak-anak sudah mempelajari struktur teks eksposisi secara umum, nah pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan struktur teks eksposisi menurut Aristoteles. Di papan tulis sudah saya tuliskan. Yang pertama itu namanya tesis, yang kedua kelas-kelas, dan yang ketiga simpulan. Sebenarnya struktur yang sudah kita pelajari kemarin itu sama isinya dengan ini, supaya anak-anak kenal istilah lain atau mengenal apa yang istilah yang digunakan oleh Aristoteles tentang struktur eksposisi, maka saya pandang perlu pada pagi hari ini saya akan terangkan itu. Jadi tesis, kemarin kita tahu bahwa struktur teks eksposisi yang pertama itu tesis atau pernyataan pendapat, itu yang pertama kemarin ya. Kemudian yang kedua yaitu argumentasi, dan yang ketiga penegasan ulang. Tetapi menurut Aristoteles istilah itu tidak dipakai, dia menggunakan istilah-istilah seperti ini. Ada tesis, kemudian ada kelas-kelas, dan ada simpulan. Sekali lagi, istilah ini berbeda, tapi intinya sama dengan kemarin. Kita mulai ya. Yang pertama tesis. Tesis itu adalah sesuatu yang hendak disampaikan, sesuatu yang kita ingin ungkapkan kepada orang lain, supaya orang lain itu tahu, kemudian meyakini pendapat kita itu, atau sesuatu objek yang akan kita sebarluaskan, itu tesis. Topik, tema sama juga, itu tesis. Kemudian kelas-kelas ini sama dengan argumentasi yang kemarin itu. Jadi kalau istilah kemarin kita pakai argumentasi, pembuktian, fakta-fakta, alasan-alasan, maka Aristoteles menggunakan istilah kelas-kelas. Jadi kelas-kelas ini sama dengan paragraf pembuktian atau isinya argumentasi. Kemudian simpulan ini mirip dengan yang kemarin, yaitu penegasan ulang pendapat. Jadi apa yang sudah kita sampaikan di atas diulang lagi di sini, kita simpulkan, diulang lagi dengan bahasa yang berbeda. Bahasanya kita ubah, biasanya itu, nah ini simpulan. Tetapi untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu ya. Ternyata di paragraf 1 itu, dalam paragraf tesis namanya itu ada 3 komponen yang harus ada, yaitu intro, kemudian kedua tesis itu sendiri, dan yang ketiga lancaran. Nah ini hal baru barangkali buat anak-anak yang perlu kami perkenalkan. Anak-anak pasti tahu apa itu intro. Intro itu adalah itu loh Riva yang pemain warkop itu. Dono Kasino. Intro namanya bukan intro. Ya. Intro itu semacam pengantar atau pembuka. Semuanya ini ada pada paragraf 1, ada paragraf awal. Jadi sebelum kita menyampaikan apa sih sebenarnya yang mau kita ungkapkan, ada intronya dulu, ada pengantarnya dulu. Sama halnya kalau kita pergi ke rumah orang mau pinjam uang, masa sampai rumahnya pinjam uang, pasti ada basa-basinya dulu, ada pengantarnya dulu, itulah intro. Atau ketika orang menyanyi kan tidak langsung menyanyi, pasti ada musiknya dulu. Pesan Nabi, nah itu namanya intro. Nah dalam menulis juga begitu. Sebelum kita menyampaikan apa yang mau kita sampaikan, apa topik yang mau kita sampaikan, ada dulu pengantarnya. Barang 1 atau 2 kalimat atau 3 kalimat, baru diikuti dengan tesis. Misalnya begini, judulnya seharusnya merokok dilarang di negeri ini. Nah, kalau topiknya seperti itu, maka tidak serta-merta langsung diawali
saat ini misalnya merokok itu masih menjadi pemandangan yang jamak di masyarakat kita. Masih banyak sekali, terutama yang laki-laki itu merokok. Padahal merokok itu banyak bahayanya. Nah, itu kan, itu namanya intro. Nah, sekarang kalau masuk ke tesis, jadi merokok kan seharusnya dilarang itu. Oleh karena itu, jadi mengingat banyaknya bahaya dari rokok itu, oleh karena itu seharusnya merokok itu dilarang di negeri ini. Itu sudah termasuk tesis. Nah, sekarang lanjarannya, saya ulang ya, jadi dalam satu paragraf itu ada intro, kemudian tesis, dan itu dua-duanya sudah kita sampaikan. Nah, sekarang lanjarannya masih dalam paragraf yang sama. Mengapa kita mengatakan bahwa rokok itu harus dilarang? Mau kita lihat dari segi apa? Itulah yang disebut dengan lanjaran. Jadi aspek pembahasannya apa? Dan melihat dari apa? Mengapa harus dilarang? Oh, kita mau melihatnya misalnya dari segi kesehatan. Kita mau melihatnya dari segi ekonomi. Kita mau melihatnya dari segi kejiwaan, psikologi misalnya. Itulah yang disebut dengan lanjaran. Anak-anak tahu lanjaran? Kalau tadi dikatakan aspek, tapi sebenarnya lanjaran itu sama dengan ajir ya. Nah, sama dengan ajir. Ajir itu, misalnya saya berikan contoh sini. Ini sawah ya. Ini sawah tempat kita menanam padi. Ini pematangnya. Kemudian orang tua kita menanam komak, bahasa sasanya ya. Bahasa Indonesianya apa komak itu? Komak itu bahasa Indonesianya itu karang. Sehingga ada orang Jawa mengatakan kacang koro. Nah, kacang koro, kara sebenarnya. Sehingga ada ungkapan hidup sebatang kara, gitu kan? Hidup sebatang kara. Jadi kalau komak itu hidup sendiri, tidak ada tempat bersandar dan sebagainya, itu akan menjalar kemana-mana, merambat kemana-mana. Sehingga kara yang ditanam di sini di pematang itu bisa saja dia melilit pohon padi yang ada di sawah-sawah itu. Dia akan melilit, akan menjalar di sini. Nah, supaya dia tidak menjalar kemana-mana, orang tua kita itu menancapkan ranting kayu di sini. Misalnya di sini ada ranting kayu ditanam. Supaya apa? Supaya karang ini tidak melilit ke pohon kayu, tidak menjalar kemana-mana, tetapi dia akan berkembang biak di sini saja. Dia akan menjalar di kayu itu saja. Nah, kayu itu, kayu yang ditancapkan, ajir namanya tadi. Kayu yang ditancapkan oleh orang tua kita itu, itulah yang disebut dengan lanjaran. Nah, fungsi lanjaran ini itu supaya karangan kita tidak kemana-mana, tetapi dia hanya akan berkisar pada lanjaran yang kita berikan. Itu fungsi lanjaran. Jadi saya ulang, dalam paragraf tesis itu ada pendahuluannya, ada pengantarnya namanya intro, kemudian ada topik yang mau disampaikan, dan yang ketiga ada aspek pembahasan, aspek penglihatan, lanjaran. Nah, nanti kalau di sini ada 3 lanjaran, kita sebut 3, misalnya mau melihatnya dari segi kesehatan, kemudian ekonomi, dan melihatnya dari psikologi, maka setiap aspek ini, setiap lanjaran ini akan kita buktikan di kelas-kelas ini, sehingga kelas-kelas disebut sebagai paragraf pembuktian. Berarti paragraf kedua, ini kan paragraf 1 ini, dengan 3 ini. Paragraf kedua, yang pertama tadi tentang sudut pandang dari segi kesehatan. Maka ada paragraf tentang kesehatan. Mengapa merokok itu harus dilarang? Dari segi kesehatan kita lihat. Oh, orang yang merokok itu kesehatannya akan terganggu. Dia akan rentan untuk terserang penyakit dan sebagainya. Dia akan batuk-batuk dan sebagainya. Paru-parunya akan bisa rusak dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari segi ekonomi, misalnya kita lihat, misalnya paragraf pertama tentang kesehatan, yang kedua dari segi ekonomi. Jadi apa alasan mengapa merokok harus dilarang? Dari segi ekonomi kita sampaikan. Misalnya kalau orang merokok itu sama halnya dengan membakar uang, membuang-buang uang.
Kalau dalam satu rumah itu 2 orang merokok, dalam satu hari berapa bungkus yang dia pakai untuk merokok, sama dengan dia menyumbangkan uang. Dari segi ekonomi kita lihat. Kemudian yang ketiga dari sini, dari segi psikologi, dari segi ilmu jiwa. Di sini kita buktikan juga, berikan argumentasi kita, berikan alasan kita. Ternyata dari segi psikologi, ilmu jiwa itu orang merokok itu misalnya akan kecanduan, pikirannya tidak tenang, akan terganggu dan sebagainya. Nah ini namanya kelas-kelas. Jadi dalam penjelasan kita yang kemarin itu disebut dengan paragraf argumentasi. Yang berikut simpulan. Jadi apa yang sudah kita jelaskan di sini, terutama di bagian ini, tesis itu kita simpulkan lagi di sini. Oh ternyata memang merokok itu kurang bagus. Oleh karena itu sebaiknya merokok dilarang di negeri ini. Itu kesimpulan. Terus kita singgung lagi sedikit apa alasannya. Nah ini perbedaan ya mengenai struktur teks eksposisi dilihat dari pendapatnya Aristoteles. Untuk lebih jelasnya nanti kita berikan contoh-contoh. Jadi demikianlah pembahasan kita tentang struktur teks eksposisi menurut Aristoteles. Selanjutnya anak-anak akan saya ajak untuk berbicara tentang kata depan setelah yang satu ini. Assalamualaikum.